Perform art saya kali ini itu sebenarnya saya ikut di eventnya Yayasan Pondok Seni. Kebetulan Yayasan Pondok Seni membuat satu event pameran lukisan itu selama 1 bulan penuh. Jadi saya mengisi di sela-sela perjalanan pameran oleh Yayasan Pondok Seni. Perform art itu sebetulnya itu bagian dari seni rupa. Jadi kelahiran perform art itu sejak tahun 60-an, tetapi di Indonesia sendiri ini baru dikenal sejak tahun 80-an. Baru dikenal dalam arti begini, baru dikenal beberapa perupa itu mencoba keluar dari kebiasaannya melukis di kanvas, kemudian melakukan karya tidak hanya di kanvas tetapi melakukan karya di tubuhnya. Itulah sebabnya dalam perform art hal yang paling ditonjolkan adalah unsur seni rupa, walaupun di sana ada unsur bunyi dan gerak seperti tampilan saya yang ini. Perform art saya ini saya beri judul Ruang Rupa-Rupa. Ruang Rupa-Rupa ini sebetulnya saya mengambil judul bahwa
fenomena pada saat ini itu ya walaupun dulu juga pernah dilakukan atau pernah terjadi itu bahwa banyak sekali orang itu berpura-pura, sebenarnya kehidupannya berpura-pura dan banyak topeng-topeng yang mereka pakai itu ruang rupa-rupanya. Tetapi sebenarnya ketika saya kolaborasikan dengan unsur seni rupa, sehingga saya membuat satu kubus, satu ruang di mana ada gantungan-gantungan plastik berisi air. Nah, ini sebenarnya ada dua dimensi. Jadi saya melakukan pertunjukan di luar kubus, kemudian yang kedua saya berada di dalam kubus. Ini sebenarnya menunjukkan cerita atau pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa kejadian manusia itu tidak lepas dari alam semesta ini, dimana ketika awal sebelum manusia lahir, manusia yang masih di alam yang tidak kelihatan, biasa dinamakan alam suwung, ini sebenarnya semesta ini sudah merencanakan sesuatu bahwa saya ini akan muncul atau lahir di dunia. Nah itu saya melakukan pertunjukan di luar dengan gerak tari, dan tentunya saya berkostum yang agak menyolok dalam rangka saya mengejar unsur seni rupanya tadi. Nah di sana saya diiringi oleh satu tembang yang namanya Mas Kumambang. Itu menunjukkan bahwa manusia ketika sudah direncanakan untuk lahir ke dunia, itu sudah dipertemukan di dalam kandungan seorang ibu, itu Mas Kumambang. Jadi bagaimana seseorang itu mau lahir ke dunia itu lebih dahulu selama 9 bulan 10 hari itu digulawentah di gua, di sebuah pertapaan di dalam kandungan seorang ibu, yang di sana sebenarnya si calon manusia ini tidak mengerti akan jadi apa. Tergantung bagaimana orang tuanya, tergantung bagaimana ibu ketika menggulawentah si manusia di dalam kandungan itu. Nah si jabang bayi ini ya wis, si janinnya ini berada di gua Gadong.
Saya melakukan pertunjukan di luar kubus tadi. Nah, begitu saya masuk dalam kubus dalam pertunjukan itu ya, nah itu saya memvisualkan bahwa sudah lahir dari Gua Garbo tadi. Saat lahir itu ada satu kebingungan. Jadi manusia lahir ke dunia itu menangis. Menangis itu karena kaget. Ternyata tidak senyaman ketika berada di dalam kandungan seorang ibu. Nah, tidak senyaman di situ. Walaupun sebenarnya di dalam kandungan seorang ibu, ketika seorang ibu dan bapaknya ini merasa sedih, susah, suka dan gembira, itu sebenarnya juga berpengaruh terhadap ketika seorang manusia bertapa. Nah, tapi ketika benar-benar lahir ke dunia, manusia itu sebenarnya gagap, kaget. Itulah sebabnya bayi lahir mesti menangis. Nah, di situ saya melakukan visualisasi tentang perwujudan anak manusia lahir ke dunia.
Nah, kemudian di mana unsur seni rupanya? Unsur seni rupanya sebenarnya akan saya tampakkan tampak di gantungan-gantungan plastik yang berisi air. Di sana ada dimensi yang berbeda dengan yang nyata. Ada perspektif yang besar dan kecil tergantung pusat cahaya, pusat berdirinya saya. Nah, ketika di gantungan-gantungan plastik berisi air itu, ketika saya menoleh ke kiri, bayangan yang ada di gantungan plastik itu bertolak belakang, dia menolehnya ke kanan. Begitu pula wajah dan kain-kain saya yang berwarna-warni ketika masuk dalam dimensi plastik itu juga berubah-ubah. Ketika saya menjauh, ketika saya mendekat, ketika saya menjauh, bayangannya besar, ketika saya mendekat, bayangannya menjadi kecil. Nah, di sana saya memperagakan dua topeng, laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan ini saya memvisualkan kelahiran anak manusia kalau tidak laki-laki dan perempuan. Nah, di dunia ini hanya ada dua, laki, perempuan, hitam, putih, susah, senang, dan sebagainya. Nah, itu saya wujudkan dalam gerak topeng. Gerak topeng yang kebetulan kedua-dua yang ada di dunia ini sebenarnya tidak pernah menyatu. Inginnya menyatu, tetapi sebenarnya pada kenyataannya tidak pernah menyatu. Mereka congkak dengan gerak-gerak topeng itu. Nah, akhirnya di situ saya memilih tembang situasi Setio Tuhu, di mana menceritakan gandrung percintaan seorang laki-laki dan perempuan. Tetapi pada hakikatnya situasi Setio Tuhu itu walaupun digambarkan seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebenarnya itu menggambarkan sesuatu yang ada dalam diri kita, antara jiwa, raga, pikiran dan hati itu sebenarnya menyatu, tidak bisa dipisahkan. Nah, itu adegan-adegannya semacam itu. Kemudian ketika kedua antara hati dan pikiran ini inginnya dalam lagu Setio Tuhu, inginnya selalu atut rutut tansah reruntungan, itu ternyata pada akhirnya toh manusia ini juga tidak ada keselarasannya antara pikiran dan hati, dan itu wis menjadi sebuah semacam kodrat barangkali ya. Tetapi manusia mempunyai pilihan-pilihan. Apa pilihannya? Itu saya wujudkan dalam sebuah adegan di akhir. Sebuah adegan di akhir ketika dua unsur di bumi ini jatuh
terpuruk, kemudian sudah tidak berdaya apa-apa, dalam arti sudah raganya sudah tidak berfungsi lagi, maka lahirlah satu kehidupan baru. Nah, itu saya wujudkan, saya muncul di antara dua dimensi, di antara satunya raganya di dimensi dunia, satunya di dimensi yang lain. Nah, itu saya memvisualkan wajah yang muncul dari dimensi dunia. Di situ pun saya juga kebingungan, tetapi juga ada keheranan, kekaguman, dan macam-macam rasa yang muncul. Akhirnya sampai di situ selesailah pertunjukan perform art saya yang saya beri judul Rupa Ruang Rupa-Rupa. Dan yang menjadi catatan dari karya ini adalah bahwa karya saya perform art Ruang Rupa-Rupa ini adalah karya saya yang ke-9 sejak tahun 2016 sampai hari ini. Dan mudah-mudahan ini sudah ada tawaran lagi untuk melakukan perform art di acara Dewan Kesenian Surabaya. Mudah-mudahan itu bisa terwujud dengan karya yang baru dari perform art saya. Tuwun Ibu Romo iku tindak tampilan